oleh Bapak Aritonang, Wong Backup Ibu Elizabeth. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa. Saya yang akan memimpin doa pembukaan di rumah kasih untuk ibadah sore ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan bagi kami, saudara kami masih bisa bersekutu, memuji Engkau. Kiranya Engkau memberkati kami pribadi dengan Roh Kudus-Mu, dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan sinar kemuliaan-Mu, sehingga ibadah ini berjalan lancar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Bagi saudara kami yang memuji, bagi saudara kami yang rindu akan memuji Engkau, kiranya Engkau memberkati mereka. Baik itu sinyal yang kami pakai. Terima kasih Bapak, kami naikkan puji dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami silakan untuk yang mau memuji Tuhan. Haleluya, Roger. Haleluya, Roger yang Netra Baskoro. Untuk semuanya saya bawakan satu pujian untuk memuji dan memuliakan Tuhan di ibadat petang pada hari ini. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jauh dari hidupku. Bersedia itu damai, dalam lembah ketelangan. Bersabar. Masih Pak, apa-apa? Ya, selamat. Yuk, Bapak, kamu dong. Mas Tegar, gitu Mas Iwan. Pokoknya pada teratur bagaimana ya. Yuk. Roger mungkin dari Bang Franciscus, kendala sinyal atau ada tamu ya, begitu. Terima kasih untuk pujian yang terputus ya, saya sambung ya. Itu mohon izin. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tak pernah ku takut Tuhan, karena Engkau ada di dalamku. Kau selalu menyertai, memberkati setiap kami. Tak usah ku El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El
Sadai Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah El Sadai, berkatnya melimpah El Sadai. Ya, El Sadai, Tuhan selalu kita melimpah-limpah. Dan pujian selanjutnya saya beri kesempatan untuk rekan-rekan yang rindu memuji Tuhan. Haleluya, Roger. Ada sebab yang telah Allah selamatkan, ku ada dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah. Tercurah bagiku, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih besar anugerah-Mu. Mohon maaf musik tidak keluar. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Ku, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
semakin hari semakin Haleluya. Terima kasih Bunda Wiwi yang sudah memuji Tuhan. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Begitu. Berkat Tuhan yang selalu besar dan melimpah. Dan untuk pujian selanjutnya sebelum firman Tuhan dibentangkan oleh hambanya, saya mohon Bang Sergius Tosuki untuk menaikkan pujian. Bang Sergius Tosuki yang ada di Morowali, saya beri kesempatan. Haleluya. Roger. Oke ya, mungkin sibuk. Opa, silakan Opa untuk memuji Tuhan Opa. Sebelum firman Tuhan dibentangkan. Opa, Roger. Roger, ya, Metro. Sekalian sama doa firman ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan ku sembahmu sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih setiamu Tuhan yang telah Kau menyertai kami hingga sore hari ini. Pada sore menjelang malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau dan bisa menjadi terang buat banyak orang. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar
dapat tertanam di setiap hati kami. Dan berikanlah ketenangan setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk tenang untuk mendengarkan dan berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami, agar dapat mengerti apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Buat hamba-Mu, Om Pendeta Sofyan Aritonang, yang akan menyampaikan firman, kiranya Engkau Tuhan berkati dan bimbing, supaya firman yang disampaikan itu semuanya asalnya dari Tuhan. Jauhkanlah dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dari ibadah kami ini Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu ada dan sudah mengabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Opa yang sudah menaikkan pujian dan sekaligus untuk memimpin doa sebelum firman. Dan tiba saatnya, saudaraku semuanya, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita masing-masing dan siapkan Alkitab kita masing-masing. Dan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Sofyan Aritonang yang akan membentangkan firman Tuhan. Bapak Sofyan, dipersilakan. Haleluya. Roger. Salam saudara yang terkasih, pada malam hari ini pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf karena seharusnya istri saya menyampaikan firman Tuhan, tapi karena beliau masih kurang sehat sehingga suaranya katanya kurang lantang untuk menyampaikan firman Tuhan, makanya saya backup pada malam hari ini. Nanti doa syafaat, mohon yang berdoa untuk mendoakan istri saya supaya beliau mengalami kesembuhan dari Tuhan pada malam hari ini. Baik saudara terkasih, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya buat temanya adalah manusia membutuhkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua kita pasti membutuhkan kasih Tuhan. Dan saudara Tuhan ya tidak egois gitu ya, tapi semua manusia semuanya pasti butuh kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan harusnya dibaca 1 Korintus 13 ayat pertama sampai yang ke-13, tapi saya baca ayat 2 saja. Begini kata firman Tuhan, kasih Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini kata firman Tuhan, saudara Tuhan, dari 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Saya potong saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi ayat itu mengatakan begini, saudara Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dari ayat ini, saudara terkasih, kita melihat ada kata tetapi jika. Nah, kalau ada kata tetapi jika, ini berarti adalah definisinya kontras. Nah, mengontraskan dengan apa yang di atas. Apa yang sudah kita lakukan di atas, tetapi dikontraskan tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Bapak yang terkasih, pada malam hari ini, di rumah kasih ini kita diajar oleh firman Tuhan. Betapa pentingnya kita harus memiliki kasih. Karena memang kita membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kenapa saudara kasih Tuhan? Kasih itu adalah karakter utama yang harus dimiliki setiap orang percaya. Kalau berbicara karakter saudara kasih Tuhan berarti tidak mudah, tetapi harus diperjuangkan. Menurut ahli mengatakan, sampai kita memiliki karakter kasih, itu dimulai dari berpikir tentang kasih itu sendiri. Berkata atau berucap terus-menerus tentang kasih itu. Melakukan, mempraktekkan kasih itu. Dan kasih itu menjadi kesukaan atau hobi kita.
Dan lama-lama sehingga kita terbiasa mengerjakan kasih. Dan itu yang menjadi disebut dengan berkarakter kasih. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini, mengapa disebutkan kasih adalah karakter utama yang harus kita miliki? Mengapa? Sebab firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan 8, dikatakan begini, kasih Tuhan. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak kasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan ini, kasih Tuhan, menjelaskan kepada kita bahwasanya ini harus dimiliki, ini harus dikembangkan, diperjuangkan oleh setiap kita. Karena memang itulah karakter utama yang harus dimiliki setiap orang percaya. Kenapa firman ini datang pada kita pada malam hari ini? Apakah kita tidak mengasihi? Ya, sudah mengasihi. Tetapi Tuhan mungkin masih mengajar kita supaya terus menambah dan menambah lagi kasih kita. Bapak Ibu yang terkasih, dari tadi kita baca 1 Korintus itu berarti Rasul Paulus menyatakan bahwa dikatakan kasih itu lebih besar dari iman, lebih besar dari pengharapan. Saudara, kalau garis bawahi bahwa tentang kata iman, pengharapan itu adalah dasar pondasi orang Kristen. Tetapi Paulus menyatakan bahwa kasih itu loh lebih besar dari itu. Bahkan dikatakan dia lagi begini, lebih mulia dari segala karunia Roh Kudus. Saudara terkasih, sebab kasih katakan tidak berkesudahan. Kasih itu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya, Ibu Bapak yang terkasih, Rasul Paulus sangat menekankan ini. Dan dia membandingkan soal Tuhan. Hal-hal yang kita kerjakan sebagai orang Kristen ini, sebagai orang percaya ini, kita sudah beriman, oke. Kita sudah berpengharapan yang teguh, oke. Kita sudah memiliki karunia Roh Kudus, oke. Tetapi dikatakan, kasih itu lebih besar dan lebih mulia. Sebab itu tidak berkesudahan. Kasih itu kekal selama-lamanya. Ibu Bapak yang terkasih, dalam bahasa Greka terdapat ada 3 macam kasih yang sudah terkenal. Bapak Ibu sudah terkenal ini kata-kata ini, yaitu kasih eros. Kasih eros itu artinya apa? Kasih yang didasari hawa nafsu, keinginan. Dan juga kata berikutnya dalam kata Greka adalah kata phileo, itu adalah kasih manusia secara alamiah. Jadi, sekas Tuhan, manusia itu punya kasih, yaitu kasih eros dan juga kasih phileo. Ini adalah bawaan sudah itu. Tetapi kata yang ketiga dari Greka itu, sekas Tuhan, adalah ada kasih yang namanya kasih agape. Di mana kasih yang berdasarkan anugerah Tuhan. Jadi agape ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan semata. Itu pemberian Tuhan buat kita. Manusia tidak punya itu kalau dia tidak memiliki Kristus. Kalau dia tidak tinggal dalam Kristus, kalau tidak percaya pada Yesus, dia tidak punya agape ini. Sebabnya Tuhan, kasih agape ini adalah kasih yang berdimensi, walaupun sekalipun itu dimensi daripada kasih agape yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bapak yang terkasih, coba kita cek dalam kehidupan sehari-hari. Kasih manusia itu umumnya didasari kepentingan tertentu. Betul apa tidak itu ya? Istilahnya begini loh, kalau ada udang di balik
batu. Ini sudah terkenal, ini sudah. Istilah ini sudah terkenal. Udang di balik batu. Artinya apa? Ya, kasih itu kalau ada keperluan. Kalau ada keuntungan. Dan tentunya motivasi tertentu, barulah ada kasih. Nah, itu dia. Itu pada umumnya. Kalau tidak ada kepentingan, kasih pun tidak ada. Itu yang saya lihat secara umum di dalam kehidupan manusia. Bapak yang terkasih, pada malam hari ini, kalau itu masih ada dalam kehidupan kita, kalau masih seperti itu saja kita, saudara Tuhan, sebenarnya ada nasihat dari firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6, ayat 32 dan 33 saya bacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Lukas Tuhan menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau hanya kasih kita itu karena seperti dikatakan udang di balik batu, ada kepentingan, ada keperluan, maka kasih kita masih kasih yang kelas rendahan. Karena kenapa Tuhan? Kasih yang demikian itu berakar kepada egosentris. Dan pasti bergantung kepada situasi atau keadaan. Betul kan? Jadi kalau memang orang mengasihi kita baru kita mengasihi, ya memang kapan kita nunggu orang mengasihi kita? Kalau bukan kita mendahului mengasihi mereka, kapan mereka mengasihi kita? Nah itu dia maksudnya. Nah, sekarang memang sulit rasanya menemukan kasih yang benar-benar tulus dan murni. Sebab kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin, kata firman Tuhan. Sehingga orang tidak lagi peduli dengan sesamanya. Karena semua hanya berpusat kepada diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya dari lubuk hati yang terdalam, semua manusia itu membutuhkan kasih. Tetapi sebenarnya bukan kasih eros, bukan kasih phileo yang berasal dari manusia berdosa. Yang kasih ada udang di balik batu, bukan itu. Yang dibutuhkan manusia adalah kasih agape, yaitu kasih Tuhan yang sempurna. Kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri, tidak bergantung kepada situasi atau keadaan yang berubah-ubah ini. Itu yang dibutuhkan oleh siapapun. Baik kita orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya. Ibu Bapa yang terkasih, dengan demikian maka dari firman Tuhan ini, apa yang pelajaran yang kita dapatkan? Pelajaran yang kita harus lakukan adalah, mari kita belajar saudara Tuhan. Mari terus kita kembangkan kasih ini. Kasih yang dari Tuhan. Yang saudara sudah terima dari Tuhan. Kasih yang dari Yesus. Yang sudah Yesus praktekkan dalam hidup kita. Itu yang kita harus lakukan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu yang terkasih, kasih Tuhan inilah yang tidak membedakan rupa. Kasih Tuhan inilah yang tidak membedakan status kita atau warna kulit kita. Dan untuk itulah Yesus rela datang ke dunia dan mati di kayu salibnya, supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada kita.
dan dicurahkan di dalam hati kita. Bapak yang terkasih, coba kita bandingkan dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Begini kata firman Tuhan. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini menegaskan kepada saya dan saudara bahwa pengharapan kita itu memang tidak mengecewakan. Karena apa, saudara Tuhan? Ingat baik-baik. Karena kasih agape telah dicurahkan di dalam hatimu. Kasih yang dari Tuhan telah ada di hati kita. Dan Roh Kudus lah yang terus mengembangkannya di hati kita. Roh Kudus yang mendorong kita untuk mempraktekkan kasih itu. Kenapa? Karena kasih yang sejati memang hanya dapat ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara Tuhan, jika kita ingin mencintai seperti yang Tuhan inginkan atau cinta agape, kasih yang agape itu, maka syarat adalah Anda dan saya harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Karena kenapa? Cinta memang lebih baik daripada keajaiban hadiah. Itu sebabnya Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara, agar kita bisa mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, agar kasih Tuhan itu bisa mengalir buat orang lain dengan tanpa pamrih. Syaratnya adalah kita harus dalam Kristus. Dan Kristus harus ada dalam kita. Dan kiranya pada malam hari ini, firman Tuhan sungguh menolong saya dan saudara supaya kita betul-betul memperhatikan terus ini. Karena firman Allah mengatakan, sekali lagi saya ulang, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya saya dan saudara semakin berdampak di tengah-tengah dunia ini. Anda dibutuhkan oleh orang di sekitar kita. Anda sangat diperlukan oleh orang lain. Karena kemarin saya katakan bahwa kita semua ini dipakai, dipilih oleh Tuhan menjadi duta-duta kasih-Nya Tuhan bagi orang di sekeliling kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah bersama-sama diberkati oleh firman-Mu. Kami sama-sama sudah dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Kami sama-sama lagi Tuhan digerakkan oleh firman-Mu supaya kami mengerjakan kasih dari Tuhan. Kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah itu Tuhan bertumbuh dan berkembang, bahkan meluap-luap bagi orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Sehingga apapun yang kami pelajari pada malam hari ini, Roh Kuduslah yang meneguhkan di hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekallah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada moderator Roger. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak Ari Tonang yang sudah membentangkan firman Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati Bapak Ari Tonang beserta keluarga. Dan tentunya buat rekan yang sudah menerima berkat firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah tuntunan bagi kita untuk mengiring Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi kita di Delta maupun di aplikasi. Dan tiba saatnya untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Monggo dipersilakan saudaraku sekali lagi untuk memuji Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Roger. Ya, rupanya jauh dari berangkat. Dan acara selanjutnya itu pembacaan Iman Rasuli. Saya persilakan untuk Mamiria Aurel untuk memimpin pembacaan Iman Rasuli. Dan nanti untuk doa saya mohon dengan kasih Tuhan Bapak Hendrik Manalip yang ada di Ponorogo. Mamiria Aurel yang ada di Pontianak, waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Tersalam ya Om. Mari semuanya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali Om Netro Baskoro. Amin. Terima kasih untuk Mamiria Aurel yang sudah memimpin doa pembacaan Iman Rasuli. Dan untuk selanjutnya sebelum kita bersapaat yang akan dipimpin oleh Bapak Hendrik Manalip, mungkin rekan-rekan yang mau memuji Tuhan dipersilakan. Saya beri kesempatan. Haleluya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terkuping. Selamat malam, salam. Satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita melayani orang berbelu, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Baik, terima kasih. Kembali ke Om Netro Baskoro. Haleluya, terima kasih Bang Serigus Tosuki yang sudah menaikkan pujian sebelum kita bersyafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Hendrik Manalip. Tuhan memberkati. Dan tiba waktunya untuk saudaraku semuanya, mari kita pusatkan hadiran pikiran kita untuk mengikuti doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Hendrik Manalip. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Hendrik Manalip. Haleluya. Roger. Shalom, selamat malam. Ini wakilnya, pembantunya Bapak Hendrik Manalip. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa atas kasih dan anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang luar biasa, berkat-Mu melimpah, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu ternyata di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Turunlah pengampunan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa, dan layakkan kami untuk selalu ada di hadirat-Mu. Selalu mengucap syukur dalam segala apapun yang kami alami, semua untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami bisa kuat, kami bisa bertahan karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Pada saat malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami mau berdoa bersama-sama untuk pengurus rumah kasih, mulai dari ketua sampai kepada pengurus-pengurus yang lain, wakil ketua, bendahara, sekretaris, bahkan user yang ada di rumah kasih. Biarlah tetap Tuhan ikat dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu dinyatakan dalam setiap pribadi kami, sehingga kami tidak akan tergeser dari kasih Tuhan, tapi selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Hanya Tuhanlah harapan kami, hanya Tuhanlah sandaran hidup kami, hanya Tuhan yang kami harapkan dalam setiap pribadi kami. Apapun yang kami alami, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Pegang tangan kami, tolong kami Bapa, sehingga pada malam hari ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit.
Kami berdoa untuk istri dari Bapak Aritonang yang kena flu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, pulihkan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan tahu nama mereka. Yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang ada di mungkin di manapun mereka berada. Kami percaya Tuhan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu penyakit tidak akan bertahan lama dalam hidupnya. Alkitab berkata bahwa penyakit itu akan dilalukan dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini Bapak kami berdoa, sembuhkanlah yang sakit Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kalau kami setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kami dan penyakit itu akan dilalukan dari tengah-tengah kehidupan kami. Itulah yang menjadi kebanggaan kami Bapa kepadamu, bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Yang di dalam kesusahan berikan penghiburan, yang di dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang di dalam masalah Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan menolong. Sehingga kehidupan mereka semua mengalami itu pertolongan yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Bapa. Hari-hari ini kami hanya minta kemurahan Tuhan. Lindungi kami Bapa, berkati kami. Apapun yang kami hadapi, biarlah semua hanya karena mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, setiap intimidasi kuasa kegelapan, sakit penyakit yang coba akan mengganggu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bersama kami, Tuhan menolong kami baik secara pribadi, baik rumah tangga, usaha pekerjaan, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang hadir malam hari ini, bahkan nanti hadir Tuhan memberkati juga. Kami berdoa pada saat ini Bapa, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kembali ke moderator. Haleluya. Terima kasih Bunda Agustin yang sudah membackup Bapak Hendrik Manalip. Tuhan memberkati panjenengan beserta keluarga yang ada di Ponorogo ya. Seperti itu. Terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu penghujung acara, doa penutup dan berkat. Tapi sebelumnya kami mohon untuk rekan-rekan untuk menaikkan pujian penutup di ibadah kita sore ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Roger. Sabar. Baik, terima kasih. Satu pujian. Tunggu, bagaimana Om Fransiskus? Sorry, terpencet. Ini salah terpencet. Lanjut. Iya, makasih. Ibu yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih kembali ke net moderator. Haleluya. Terima kasih untuk Bang Sergio yang sudah menutup ibadah kita dengan pujian, dan tentunya
Buat rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak ke atas kehadirannya. Tuhan selalu memberkati panjenengan semuanya. Namun sebelum kita menuju ke doa penutup, izinkan saya membaca satu firman Tuhan di dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ari Tonang, mohon maaf, untuk menutup doa ibadah kita. Bapak Ari Tonang yang ada di Magetan, saya persilakan. Haleluya. Baik, terima kasih kepada Bapak Netro Baskoro yang sudah memimpin kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan mengakhiri ibadah kita pada malam hari. Bapa kami di sorga, kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Puji-pujiannya sudah meneguhkan hati kami. Doa-doa yang disampaikan juga Tuhan sudah menguatkan iman kami. Terlebih juga firman Tuhan menuntun langkah hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pada malam hari ini berdoa. Berkati semua user yang tergabung, terkoneksi dalam nama Yesus. Semuanya kami mengalami berkat-berkat dan anugerah Engkau Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami jadi pribadi-pribadi yang unggul di tengah masyarakat yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebabnya kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapak yang terkasih, pada malam hari ini, terimalah berkat, anugerah dari Bapa di sorga. Cinta kasih Yesus Kristus yang dibuktikan sampai Dia mati di salibnya. Dan penyertaan Allah Roh Kudus yang meneguhkan iman kita, membuat kita menjadi berarti mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ari Tonang yang sudah menutup dengan doa dan ibadah kita untuk kesempatan pada hari ini, hari Rabu. Dan tentunya mudah-mudahan panjenengan semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang panjenengan lakukan, Tuhan selalu mencatat. Dan untuk selanjutnya, saya Netro Baskoro yang hari ini sebagai moderator. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke mana ini? Bapak Theo tidak ada. Ya, untuk pengumuman mungkin ibadah untuk di rumah kasih, ibadah sore, untuk ibadah siang dan ibadah subuh. Mari kita selalu hadir untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih banyak saudaraku semuanya. Saya